Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini berjumpa lagi dengan aku Nurul. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masih dengan topik sebelumnya, yaitu aplikasi Page Interactive Simulation, tetapi dengan judul yang berbeda, judul materi yang berbeda. Minggu lalu kita mengambil judul usaha dan energi. Kali ini kita akan mengambil judul materi lain tentang fisika juga, yaitu rangkaian listrik, construction virtual lab. Kita klik. Sebelumnya rangkaian listrik ada beberapa contoh: rangkaian seri, paralel, dan juga campuran. Kali ini kita akan bahas tentang rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Pertama-tama kita akan bahas rangkaian seri dulu. Rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Rangkaian seri juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Di sini kita akan buat satu contoh rangkaian seri. Pada aplikasi ini, pada materi ini telah disediakan kabel, baterai, lampu, resistor, saklar, dan masih banyak lainnya. Untuk membuat satu rangkaian seri, kita membutuhkan baterai. Ambil baterai, lalu kita butuhkan kabel. Ambil kabel lalu sambungkan, dan juga kita membutuhkan resistor. Ambil resistor, seperti ini. Ambil kabel lagi dan lampu. Ambil kabel lagi, sambungkan di sini. Di sini baterai sebagai tegangan, resistor sebagai hambatan. Lalu kita satukan begini. Lampu akan menyala. Ini adalah contoh rangkaian seri. Baterai juga bisa kita ukur, ubah-ubah berapa volt yang kita inginkan. Semakin besar volt pada baterainya, maka semakin besar pula lampu akan menyala. Begitu juga resistornya, bisa kita ukur berapa kita mau. Ini adalah contoh rangkaian seri. Seperti ini contoh rangkaian seri. Di dalam rangkaian seri ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Kelebihan dari rangkaian seri yaitu jumlah kabel penghantar yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit atau hemat kabel karena rangkaiannya sejajar. Yang kedua, biaya pemasangan lebih murah. Dan yang ketiga, meskipun hambatan pada masing-masing beban tidak sama, beban tetap dilalui besar arus yang sama. Dan juga ada kekurangan pada rangkaian seri. Kekurangannya yaitu apabila salah satu beban putus atau padam, maka beban yang lain akan ikut padam. Itu menjadi kekurangan dari rangkaian seri. Dan juga kekurangan yang lain yaitu lampu yang dirangkai secara seri tidak bisa menyala sama terang. Ada yang cahayanya besar, ada juga yang kecil, karena akan dibagi sama komponen semuanya. Inilah contoh rangkaian seri. Rumus rangkaian seri. Tunggu dulu. Jika kita ingin mengetahui berapa volt, kita bisa mengaktifkannya di layar sebelah kanan di value. Maka akan terbit berapa volt baterainya dan tegangan resistornya berapa ohm. Jadi begini. Rumus dari rangkaian seri yaitu L total sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 sampai seterusnya.
Begitu juga rumus untuk mencari tegangannya. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sampai seterusnya berapa. Dan untuk mencari hambatannya dibutuhkan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 sampai seterusnya. Begitu. Jadi untuk rangkaian seri seperti ini contohnya, contoh rangkaian seri. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik, atau bisa juga didefinisikan sebagai rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Di sini kita juga akan membuat satu contoh rangkaian paralel. Yang kita butuhkan yaitu tetap sama baterai, kabel, resistor, kabel lagi, dan juga lampu. Ambil kabel lagi. Karena rangkaian paralel berarti rangkaian yang mempunyai cabang, kita ambil kabel lagi, resistor, lampu, kabel lagi, di sini karena rangkaian paralel kita butuh dua resistor, karena kuat arusnya akan semakin besar. Jadi seperti ini rangkaiannya. Karena dia rangkaian paralel, jadi dia membutuhkan lebih banyak tegangan lagi. Maka kita akan menambah tegangan pada baterainya supaya lampunya menyala lebih besar. Beginilah contoh dari rangkaian paralel. Membutuhkan tambahan resistor dan juga lampu. Semakin besar volume atau tegangan pada baterainya, maka semakin besar pula cahaya yang akan dihasilkan pada lampu. Sama seperti seri, kita juga bisa mengatur berapa volt yang kita inginkan untuk tegangan, untuk baterai, untuk hambatannya, sesuai keinginan kita. Adapun kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel, yaitu kelebihan dari rangkaian paralel. Kelebihan dari rangkaian paralel. Yang pertama, kelebihan rangkaian paralel yaitu seluruh lampu yang dirangkai paralel akan menyala sama terang. Kalau yang tadi seri nggak akan sama. Dan yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain tidak akan terpengaruh. Dan kelemahan dari rangkaian paralel yaitu kabel yang dibutuhkan lebih banyak, sehingga biaya yang dibutuhkan otomatis akan lebih banyak karena membutuhkan banyak kabel. Dan yang kedua, rumus dari rangkaian paralel yaitu untuk menghitung arusnya kita membutuhkan rumus rangkaian paralel. Rumus rangkaian paralel L total sama dengan L1 tambah L2 sama seperti rangkaian seri, dan V total sama dengan V1 sama dengan V2
dan R total sama dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah R2. Begitulah rumus dari rangkaian paralel. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada video kali ini yaitu suatu rangkaian listrik dapat disusun sebagai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian seri, nyala cahaya lampu akan lebih terang, dan jika satu lampu padam, maka yang lain juga akan ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, nyala lampunya akan redup, sedikit lebih redup dari yang seri karena dia akan membagi seluruh cahaya untuk lampunya sama rata. Dan jika kelebihannya, jika satu lampu padam, yang lain tidak ikut padam. Karena itu pada lampu-lampu di jalan atau di rumah kita dibutuhkan rangkaian paralel. Karena jika satu kita matikan, maka yang lain tidak ikut mati. Itu sangat memudahkan kita. Karena itu tidak dipakai rangkaian listrik karena akan lebih membuat kesulitan atau rumit. Karena jika satu mati, maka yang lain akan mati. Baiklah teman-teman, begitulah kesimpulan kita pada video kali ini. Buat teman-teman yang udah ikutin dari awal, yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.